Selama 2 milenia terakhir, miliaran orang telah menyembah Yesus dari Nazaret, menjadi pengikutnya, dan memberitakan Injil tentang dia. Tidak ada tokoh lain di dalam sejarah yang begitu banyak dipuja atau memberi pengaruh yang lebih besar bagi masyarakat. Para seniman, para musisi, dan para penulis telah menjadikan dia sebagai subjek dari karya seni mereka. Segala bangsa dan kebudayaan telah dibangun di seputar ajaran-ajarannya. Di berbagai belahan dunia, bahkan kalender pun dihitung dari waktu kelahirannya. Tetapi meskipun Yesus sedemikian terkenal, ia tetap menjadi subjek dari penelitian yang intens. Para ahli dari berbagai bidang ilmu telah mengadakan penyelidikan terhadap dia. Kaum skeptik berusaha untuk mendiskreditkan dia. Dan para pengikutnya mempelajari dia dengan segala cara yang bisa mereka pikirkan. Dan faktanya adalah bahwa mempelajari Yesus itu penting untuk semua orang. Karena suatu hari nanti kita semua harus menjawab pertanyaan, siapakah Yesus Kristus? Bagi orang-orang Kristen, jawabannya seharusnya sudah diketahui dengan baik, karena kita telah mengucapkannya selama berabad-abad di dalam pengakuan iman rasuli. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Inilah pelajaran ketiga di dalam seri kita pengakuan iman rasuli. Dan kami telah memberinya judul Yesus Kristus. Dalam pelajaran ini, kita akan mengarahkan perhatian kita kepada butir-butir iman yang meneguhkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Sang Anak Allah, pribadi kedua, Tritunggal. Butir-butir ini berbunyi demikian. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Meskipun ada banyak cara untuk merangkumkan apa yang dikatakan oleh pengakuan iman ini mengenai Yesus, kita akan berfokus pada 3 tema yang telah menjadi titik fokus yang umum di sepanjang sejarah teologi. Pertama, kita akan membicarakan keilahian Yesus Kristus, dengan memperhatikan hal-hal seperti natur keilahiannya dan relasinya dengan pribadi-pribadi lainnya dalam Tritunggal. Kedua, kita akan mempelajari kemanusiaannya, dan membahas relasi antara natur ilahinya dengan natur manusianya. Dan ketiga, kita akan berbicara tentang karyanya, bukan hanya selama pelayanannya di dunia, tetapi juga setelah itu. Mari kita mulai dengan bagaimana keilahian Yesus Kristus dinyatakan dalam pengakuan iman rasuli. Ketika kita berbicara tentang keilahian Kristus, atau lebih tepatnya kealahan Kristus, fakta bahwa ia adalah sepenuhnya Allah, kita sedang berbicara tentang klaim sentral dari Perjanjian Baru mengenai siapa Kristus. Yang diajarkan kepada kita adalah bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Pada saat kita kurang menekankan salah satunya, kita tidak lagi memiliki Yesus. Satu-satunya cara untuk menjelaskan Yesus berkenaan dengan kealahannya adalah persis seperti cara Alkitab menjelaskannya. Kita diberitahu bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Ini adalah fakta yang paling fundamental yang dikhotbahkan oleh gereja mula-mula. Dan yang kita terima, misalnya dari Rasul Paulus, apa yang ia tuliskan dalam surat Kolose, jaminan kita adalah bahwa sesungguhnya, ia atau Yesus adalah kuasa yang besar yang mengatasi segala sesuatu. Di dalam dia segala sesuatu diciptakan, segala kuasa takluk di bawah kakinya. Hanya Allah yang bisa digambarkan seperti itu. Jika Anda menyingkirkan fakta tersebut, kita tidak memiliki Injil, kita tidak memiliki Yesus, dan kita tidak memiliki kekristenan. Pengakuan iman rasuli menyebutkan keilahian Yesus dengan kata-kata ini. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Orang-orang Kristen telah selalu menggunakan kata-kata seperti Kristus, Anak Allah, dan Tuhan
dengan maksud untuk menunjukkan keilahian Yesus. Untuk tujuan kita hanya akan berfokus pada dua istilah yang digunakan oleh pengakuan iman rasuli untuk menunjuk kepada keilahian Yesus. Di satu sisi, kita akan melihat fakta bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan di sisi lain, kita akan menyelidiki apa artinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita mulai dengan makna dari istilah anak Allah yang diterapkan pada Yesus oleh kitab suci. Hal pertama yang harus kita perhatikan dari istilah anak Allah adalah bahwa kitab suci sering menggunakannya untuk berbicara tentang makhluk-makhluk yang sama sekali tidak bersifat ilahi. Sebagai contoh, para malaikat disebut sebagai anak-anak Allah dalam nas-nas seperti Ayub pasal 1 ayat 6 dan pasal 2 ayat 1. Di dalam beberapa versi modern dari Alkitab, ayat-ayat ini diterjemahkan dengan para malaikat, bukan anak-anak Allah. Tetapi di dalam nas-nas dari Ayub, bahasa Ibraninya benar-benar berbunyi Benai Ha-Elohim, yang berarti secara harfiah adalah anak-anak Allah. Dan kita menemukan istilah-istilah yang sama di dalam nas-nas lain. Bangsa Israel juga disebut anak Allah di dalam ayat-ayat seperti Keluaran pasal 4 ayat 22 dan Hosea pasal 11 ayat 1. Para raja manusia yang memerintah di Israel juga disebut sebagai anak-anak Allah. Dalam ayat-ayat seperti 2 Samuel pasal 7 ayat 14 dan Mazmur pasal 2 ayat 7. Adam, manusia yang pertama, disebut anak Allah dalam Lukas pasal 3 ayat 38. Dan seperti yang diketahui oleh semua orang Kristen, di dalam banyak nas kitab suci, orang-orang percaya yang setia kepada Allah disebut anak-anaknya. Kita melihatnya di dalam nas-nas seperti Matius pasal 5 ayat 9, ayat 45, Lukas pasal 20 ayat 36, dan Roma pasal 8 ayat 14 ayat 19. Seperti yang Paulus tuliskan dalam Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi jika gelar anak Allah tidak pada hakikatnya memiliki arti bahwa Yesus adalah ilahi, mengapa gereja begitu menekankan kepentingannya? Ketika kita melihat bagaimana perjanjian baru berbicara tentang Yesus, menjadi jelas bahwa dia adalah anak Allah secara unik. Sesungguhnya salah satu hal yang paling ditekankan yang kita temukan di dalam perjanjian baru adalah bahwa Yesus adalah anak Allah yang unik, bahwa ia berbagian di dalam esensi dari siapa Allah itu. Atau cara lain untuk menjelaskannya adalah bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri dari Allah sendiri. Dan kita adalah anak-anak Allah karena relasi, karena adopsi, bukan secara esensi. Yesus adalah anak Allah yang kekal. Ia telah selalu merupakan anak Allah. Keanakan Yesus yang unik terlihat jelas khususnya di dalam Injil Yohanes. Sebagai contoh dalam pasal 1 ayat 1-18. Dikatakan bahwa Yesus adalah firman Allah yang kekal, yang berarti bahwa ia adalah Allah sendiri, sekaligus satu-satunya yang dilahirkan dari Bapa. Kita juga melihatnya dalam Yohanes pasal 8 ayat 18-23, di mana Yesus berkata bahwa sebagai anak Bapa ia telah datang dari atas, bahwa ia tidak berasal dari dunia ini. Dan kita menemukannya dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, di mana Yesus bersikeras bahwa ia dan Bapa adalah satu. Tetapi mungkin pernyataan yang paling jelas dari Yohanes tentang hal ini ditemukan dalam Yohanes pasal 5 ayat 18. Dengarlah apa yang dituliskannya di sana. Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nas ini menyatakan dengan jelas bahwa ketika Yesus berbicara tentang dirinya sebagai anak Allah, yang ia maksudkan adalah bahwa ia setara dengan Allah Bapa. Karena alasan ini, orang-orang Kristen telah secara tepat memahami bahwa ketika Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, itu berarti bahwa ia unik sekaligus ilahi. Keanakan Yesus yang bersifat ilahi juga disebutkan di dalam banyak nas perjanjian baru lainnya. Kita menemukannya di dalam Roma pasal 1 ayat 3-4 dan pasal 8 ayat 3, di mana Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang ilahi, bahkan sebelum inkarnasi. Kita melihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-3, di mana kita diberitahu bahwa sebagai anak Allah, Yesus menciptakan alam semesta dan adalah representasi yang sempurna dari keberadaan Bapa. Di dalam nas ini, dan di dalam banyak nas lainnya,
Yesus diidentifikasi sebagai anak Allah dengan cara yang istimewa yang menunjukkan naturnya yang kekal dan ilahi. Penekanan bahwa Yesus sebagai anak Allah yang ilahi dan kekal ini dicerminkan dalam doktrin Tritunggal, yang menyatakan bahwa Allah memiliki 3 pribadi, tetapi hanya satu esensi. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah Anak, salah satu dari 3 pribadi Tritunggal. Tetapi, apakah relasi dia dengan Bapa dan Roh Kudus? Seperti yang telah kita diskusikan dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, perspektif ontologis terhadap Tritunggal berfokus pada keberadaan dan eksistensi Allah. Sebagai anak Allah, Kristus setara dalam kuasa dan kemuliaan dengan Bapa dan Roh Kudus. Ketiga pribadi Allah, termasuk anak, bersifat tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah. Masing-masing memiliki atribut ilahi esensial yang sama, seperti hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Secara kontras, perspektif ekonomis terhadap Tritunggal menjelaskan bagaimana pribadi-pribadi Allah itu saling berinteraksi. Dari sudut pandang ini, masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda, level otoritas yang berbeda, dan penetapan peran yang berbeda. Sebagai contoh, Kristus telah selalu menjadi anak Bapa. Otoritasnya berada di bawah otoritas Bapa. Dengarlah apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 38, di mana ia menjelaskan ketundukannya kepada Bapa. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan ia mengemukakan klaim yang serupa dalam Yohanes pasal 8 ayat 28-29, di mana kita membaca kata-kata ini. Maka kata Yesus, "Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Di seluruh perjanjian baru, otoritas anak berada di bawah otoritas Bapa. Tidak ada konflik di antara keduanya, karena anak dan Bapa selalu sepakat. Tetapi Bapa memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Dengan cara yang sama, di dalam ekonomi Tritunggal, anak memiliki otoritas atas Roh Kudus. Sebagai contoh, dengarlah kata-kata Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, Ia akan bersaksi tentang aku." Dalam nas-nas lainnya seperti Roma pasal 8 ayat 9 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 11, Roh Kudus sesungguhnya disebut Roh Kristus. Sekali lagi menunjukkan bahwa roh itu diutus oleh Kristus. Relasi-relasi ini dirangkumkan di dalam identifikasi anak sebagai pribadi kedua Tritunggal. Ia adalah pribadi kedua dari Tritunggal ontologis, karena ia dilahirkan oleh pribadi yang pertama, yaitu Bapa. Dan ia menghembuskan pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Dan ia adalah pribadi kedua dari Tritunggal ekonomis, karena ia menduduki tempat kedua. Ia ada di bawah Bapa, tetapi ia memiliki otoritas atas Roh Kudus. Di dalam gereja mula-mula, pengakuan bahwa Yesus Kristus sepenuhnya ilahi merupakan aspek yang sangat penting dari iman Kristen. Mereka yang mengakui pengakuan iman rasuli pada saat dibaptis tidak dituntut untuk mengakui semua konsep teologi yang lebih mendetail yang berhubungan dengan cara kerja internal dari Tritunggal. Tetapi mereka diharapkan untuk memproklamasikan keilahian Kristus tanpa ragu. Bahkan sekarang ini pun pengakuan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh dan sepenuhnya Allah merupakan keunikan dari kekristenan Alkitabiah. Kita siap untuk melihat bagaimana gelar Tuhan menunjuk kepada keilahian Yesus. Ketika Perjanjian Baru menyebut Yesus sebagai Tuhan, maka sebutan itu merupakan terjemahan dari kata Yunani kurios. Kurios adalah suatu kata yang agak umum, yang berarti penguasa atau tuan. Dan kata itu bahkan digunakan sebagai suatu bentuk panggilan yang sopan, seperti kata Indonesia Bapak. Dengan demikian, kurios sering dipakai untuk manusia biasa, seperti dalam Matius pasal 10 ayat 24, Lukas pasal 12 ayat 36 sampai 47, Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9, dan di banyak bagian lain.
Pada saat yang sama, Perjanjian Baru juga menggunakan kata kurios sebagai nama untuk Allah, seperti dalam Matius pasal 11 ayat 25, Lukas pasal 1 ayat 16, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39, dan banyak nas lainnya. Dengan cakupan makna yang seperti ini, mengapa kita harus menganggap bahwa penggunaan kata kurios dalam Perjanjian Baru menyiratkan bahwa Yesus itu ilahi? Mengapa kita tidak boleh berpikir bahwa sebutan itu hanya merujuk kepada otoritas atau kehormatannya di dunia? Kunci untuk penggunaan secara Kristen dari kata kurios adalah Perjanjian Lama. Kitab-kitab suci Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Namun 2 abad sebelum Kristus dilahirkan, teks Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Terjemahan itu disebut Septuaginta. Ketika para ahli Yahudi menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, mereka menggunakan istilah Yunani kurios sebanyak 6.700 kali untuk menerjemahkan nama sakral yang digunakan Allah untuk mewahyukan dirinya kepada umatnya, yaitu Yahweh. Latar belakang ini mutlak krusial untuk memahami pengakuan Perjanjian Baru akan Yesus sebagai kurios. Meskipun istilah kurios itu pada hakikatnya tidak harus menyiratkan bahwa Yesus itu ilahi, penggunaan istilah ini dalam latar belakang Perjanjian Lamanya dengan jelas menyiratkan keilahian Yesus di dalam sejumlah teks. Salah satu nas yang paling menakjubkan dalam Perjanjian Baru adalah nas yang berbicara tentang setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa dalam Filipi pasal 2. Dan sesungguhnya Paulus pada saat itu sedang mengutip dari Yesaya, di mana itu merupakan suatu kidung pujian bahwa semua orang akan mengaku bahwa Yahweh adalah Tuhan. Ia dengan sengaja mengambil nas Perjanjian Lama itu dan mengatakan bahwa sebagai gantinya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan pada saat itu jelas sekali bahwa Perjanjian Baru sedang mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan sekadar Tuhan. Ia seharusnya dikenali sebagai Tuhan Allah Israel. Dengarlah apa yang Paulus tuliskan dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru dengan nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam ayat 13 dari nas ini, Paulus mengutip Yoel pasal 2 ayat 32, dengan tujuan membuktikan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Tetapi di dalam ayat dari Yoel di dalam Perjanjian Lama Ibrani ini, nama Tuhan adalah Yahweh, nama pribadi dari Allah. Secara sederhana, ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, yang ia maksudkan adalah bahwa Yesus adalah Yahweh, Tuhan dan Allah Perjanjian Lama. Nas-nas Perjanjian Baru lainnya yang menyamakan Yesus dengan Allah dalam Perjanjian Lama mencakup Matius pasal 3, Markus pasal 1, Lukas pasal 3, dan Yohanes pasal 1, di mana Yesus adalah Tuhan dari Yesaya pasal 40, yang jalannya telah dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Kita melihat dinamika yang sama dalam Ibrani pasal 1 ayat 10, di mana Tuhan Yesus adalah Allah yang oleh Mazmur pasal 102 ayat 26-27 dikatakan menciptakan dunia. Daftarnya bisa terus bertambah. Ini bukan berarti bahwa setiap kali orang dalam Perjanjian Baru menyebut Yesus kurios, mereka menyadari keilahiannya. Kadang-kadang mereka hanya ingin menunjukkan penghormatan manusia kepadanya. Tetapi ketika gereja secara formal mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, seperti yang kita lakukan dalam pengakuan iman rasuli, kita sedang meneguhkan ajaran Alkitabiah bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dan bahwa sebagai Allah, Ia adalah anggota penuh dari Tritunggal, yang memiliki atribut-atribut ilahi yang sama seperti Bapa dan Roh Kudus. Keilahian Kristus memiliki segala macam implikasi bagi kehidupan Kristen. Sebagai contoh, itu berarti bahwa kita harus mengakui dan menyembah Yesus sebagai Allah di dalam doa-doa dan nyanyian-nyanyian kita. Itu berarti bahwa kita harus berdoa kepadanya, sama seperti kita berdoa kepada Bapa dan Roh Kudus. Dan itu berarti kita bisa mendapatkan penghiburan yang besar di dalam jaminan akan keselamatan kita, karena kita mengetahui bahwa Allah sendiri telah menebus kita dari dosa. Hal-hal ini dan banyak pertimbangan praktis lainnya di dalam kehidupan Kristen didasarkan pada kepercayaan bahwa Yesus adalah ilahi,